Di Papua, TNI Polri lakukan pendekatan preventif, Airmall ID. Saya kan udah kamu, kalian semua pasukan-pasukan tentara, polisi, untuk perang terbuka di tanah duka ini. Kalau kalian berani, jangan sakit hati. Kalau kalian tentara penakut, silakan pulang ke kampung halaman kalian. Ada barbaju loreng menurunkan baliho Adil. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Nggak bisa, ini nggak boleh dibiarkan, saudara, diadilan semacam ini. Kelompok saudara yang tidak disukai pemerintah dikali-kali kesalahan, diproses. Sementara kelompok yang menjilat pemerintah, saudara, dibiarkan mereka melakukan kesalahan. Mereka belum berkuasa sudah seperti ini. Berpikir, gunakan pikiran yang benar. Bayangkan seorang Kapolda memprovokasi. Jadi kalau ada pimpinan-pimpinan yang mengajak tidak netral, memadu salah satu, maka itu adalah pengkhianat. Itu adalah pengkhianat. Itu adalah pelacur politik. Jangan ikuti presiden pelacur politik. Karena pemimpin seperti itu akan menjual nyawa anak bangsa untuk kepentingan pribadi. Agam menegaskan, dalam menangani konflik di Papua, TNI Polri mengutamakan pendekatan preventif. TNI dan Polri tidak menggunakan pendekatan militer, namun lebih pada penegakan hukum. Ada orang yang punya pengaruh besar di Indonesia, tapi nggak disukai oleh negara. Saya dengan jelas mengatakan tidak disukai oleh negara. Kenapa? Karena selalu ada hambatan. Sejak tahun 2017 bahkan. Habib Rizik itu pingin dialog. Sejak tahun 2017. Tapi selalu ada yang menghambat. Jujur-jujuran saja, terbuka saja. Siapa yang menghambat itu? Toh Pak Jokowi juga nggak anti-anti banget gitu loh. Siapa yang menghambat ini? Pak Jokowi, tolong dengar ini gitu loh. 2017 kami mau diskusi, nggak ada, nggak bisa. Habib Rizik baru pulang, pertama kali lagi capek-capek pegang mic, langsung berkata kami ingin dialog. Tapi lihat sambutannya, nggak ada rekonsiliasi. Istana lupa yang mengatakan nggak ada rekonsiliasi. Emang ini Habib Rizik ini apa? Musuh negara? Dia bukan bandar narkoba, dia bukan pemimpin partai, dia bukan siapa-siapa, dia bukan musuh negara. Dijelaskan saya tidak pernah menjadi musuh negara, tidak pernah menjadi musuh TNI, tidak pernah menjadi musuh Polri, tidak pernah. Beliau hanya musuh ketidakadilan dan dia pengen dialog. Kemana mesti dialog kalau negara memperlakukan dia sebagai musuh? Baik. Karena Habib Rizik saya kira nggak menginginkan jadi dipuja sebagai orang suci seperti diingatkan oleh Mahfud MD, tapi sebagai orang yang ingin memperbaiki Indonesia. Itu yang diharapkan. Jadi kalau berbeda pendapat, bukan main tangkap. Kalau berbeda pendapat, saudara, bukan orang ditersangkakan. Kalau beda pendapat, bukan orang dibicarakan. Dan kita tahu bahwa kekuasaan harus terima Habib Rizik sebagai fakta politik, sebagai fakta intelektual, sebagai fakta sosiologi. Saya nggak tahu apakah Pak Jokowi sekarang lagi berpikir untuk mengundang Habib Rizik bertemu di sebuah gerbong kereta api atau saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa karena memang tidak bisa disalahkan, karena kita harus benar-benar mengetahui bahwa ada beberapa hal yang melandasi saya sampaikan demikian, karena memang secara konstitusi ini sama-sama kita tahu bahwa ada batasan-batasan yang dilakukan seorang panglima. Singkatnya bahwa dalam memberikan bantuan itu ada aturan pelibatan satuan TNI pada masa damai. Ini adalah aturan-aturan di mana yang dilakukan oleh Pangdam Jaya ini sudahkah melalui prosedur aturan pelibatan. Jadi memang TNI boleh memberikan bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan kepada pemerintah daerah. Itu satu. Kemudian, kalau menurunkan baliho ini adalah membantu Satpol PP, ada dua. Kalau itu perintah dari atasan Pangdam itu secara operasional Panglima TNI dan juga Presiden, Kepala Negara, tertinggi. Berarti tidak salah. Jadi kita lihat apakah ada atasan yang menegur Pangdam Jaya atau tidak. Karena yang dilakukan adalah harusnya bantuan kepada kepolisian dulu. Polisi meminta tugasnya apa dan lain sebagainya. Kemudian dalam pelibatan, saya ulangi, dalam pelibatan ini tidak boleh menggunakan alutsista ya untuk tempur. Jadi contohnya pesawat angkut boleh digunakan, kapal rumah sakit boleh digunakan, kapal angkut boleh digunakan, truk boleh digunakan, tapi alutsista, kendaraan taktis
tidak boleh digunakan dalam memberikan perbantuan karena dalam kondisi tertib sipil, bukan darurat sipil, darurat militer. Sehingga saya tidak bisa langsung menjustis bahwa Pangdam salah atau tidak. Kita lihat saja. Kalau itu perintah dari Panglima TNI ataupun Presiden, maka tidak bisa disalahkan Pangdam. Tetapi kalau tidak ada perintah, kita tunggu saja ada teguran atau tidak. Tetapi yang jelas perlu saya sampaikan, bahwa doktrin TNI adalah SIS dan Kaprata, Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Sehingga apa yang disampaikan oleh siapapun juga, kalau melanggar terhadap itu, maka itu bukan mewakili TNI. Prajurit TNI mempunyai sumpah prajurit. Yang pertama, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan berdasarkan 1945. Yang kedua, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Yang ketiga, taat kepada atasan dengan tidak melanggar perintah atau keputusan. Latar belakang saya ini. Sehingga seorang bawahan harus taat kepada atasan, tetapi atasannya bagaimana? Atasan yang tidak melanggar sumpah yang kedua maupun yang pertama. Menyatakan jual narkoba, dia bisa menolaknya. Yang kedua, apapun alasannya, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Saya ulangi, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya? Baik FPI maupun Haji Rizik, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum. Dalam arti kata, bukan ada keputusan, kecuali disampaikan bang, FPI itu adalah ekstrim kanan yang dilarang di Indonesia. Nah, itu baru bermusuhan. Tapi kalau tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Jadi, jangan membawa nama TNI dengan kejadian yang dilakukan oleh Pangdam Jaya dengan menggunakan baliho, menggunakan panser. Saya ulangi, jangan seolah semua TNI seperti itu. Ini yang perlu saya ingatkan. Jadi TNI masih seperti yang dulu. Rakyat adalah sebagai ibu kandungnya dan TNI perlu rakyat. Karena untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, asa terakhir adalah kebersamaan TNI dengan rakyat yang sama-sama berjuang mengamankan atau melindungi bangsa ini bersama-sama. Jadi saya ulangi, tolong pisahkan antara yang dilakukan oleh Pangdam Jaya itu tidak mewakili TNI seluruhnya. Termasuk juga yang dilakukan oleh Koop yang di Petamburan dengan menggunakan kendaraan taktis, itu pun sama. Tidak boleh menggunakan kendaraan taktis di masa damai seperti ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apresiasi yang sebesar-besarnya pada YLC malam ini yang dengan ketajaman plus keberanian dari Bang Karni dan seluruh tim YLC mengangkat kasus ini. Jelas sekali kasat mata bahwa pihak-pihak yang selama ini berseberangan. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono meminta masyarakat untuk tidak terintervensi oleh kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan kedatangan TNI Polri ke Papua. Argo menegaskan bahwa aparat TNI Polri datang ke Papua untuk mensejahterakan rakyat Papua. Hal itu ditegaskan oleh Argo bersama Kapuspen TNI, Majen TNI Ahmad Riyad di Rimba Papua Hotel RPH, Sabtu 28 November saat mendampingi kunjungan kerja Panglima TNI dan Kapolri yang diwakili oleh Irwasum Komjen Agung Budi Marioto. Jadi, pendekatan preventif itu yang paling utama. Preventifnya itu seperti apa? Yaitu, kita sama-sama lakukan dialog, kita sama-sama komunikasi dan saling menjaga NKRI, tegas Argo. Komunikasi antara masyarakat TNI dan Polri harus terus dibangun dan dijaga. Jika ada hal-hal yang mau disampaikan, silakan sampaikan ke kami lanjutnya. Diharapkan juga, dengan hadirnya TNI Polri di Papua termasuk Papua Barat, jangan lagi ada kelompok-kelompok yang membuat tindakan pidana atau membuat masalah yang berlawanan dengan undang-undang. Jadi, harus ada komunikasi karena dengan komunikasi kita bisa tahu apa maksudnya. Mari kita bergandengan tangan supaya tidak ada masalah paham dan dalam menjaga keutuhan NKRI ini harapnya. Berikut komentar dari warganet. Sama baliho kenceng, jangan preventif. Abang jago, maju terus, dan mau bubarin FPI. Giliran ditantang bintang kejora, milih preventif, ujar SAW. Izin ngakak ya, ujar peminat. Separatis kesayangan, ujar Ronin. Di Jakarta mah gaspol, ujar Anang doang. Beda perlakuan, ujar Habib. Bentrokan senjata TNI versus KKB pimpinan Egyanus Kagoya. 3 prajurit kena tembak. Bentrokan TNI dan KKB Papua kembali terjadi. Kali ini terjadi kontak senjata selama 30 menit. Sebanyak 3 prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI diserang kelompok kriminal bersenjata KKB saat berpatroli di distrik Nduga, Papua, Kamis 26 November 2020. Dalam keterangan Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Gogab Bliwuhan, 3 Kolonel Cis IGN Suryastawa,
kontak senjata berlangsung lebih kurang 30 menit. TNI menduga kelompok penyerang merupakan KKB pimpinan Egyanus Kagoya. Berikut ini fakta lengkapnya. Pertama, saat patroli di kampung Kedimnap. Saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa, karena memang tidak bisa disalahkan, karena kita harus benar-benar mengetahui bahwa ada beberapa hal yang melandasi saya sampaikan demikian, karena memang secara konstitusi ini sama-sama kita tahu bahwa ada batasan-batasan yang dilakukan seorang panglima. Tingkatnya bahwa dalam memberikan bantuan itu ada aturan pelibatan satuan TNI pada masa damai. Ini adalah aturan-aturan di mana yang dilakukan oleh Pangdam Jaya ini sudahkah melalui prosedur aturan pelibatan. Jadi memang TNI boleh memberikan bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan kepada pemerintah daerah. Itu satu. Kemudian, kalau menurunkan baliho ini adalah membantu Satpol PP, ada dua. Kalau itu perintah dari atasan Pangdam itu secara operasional Panglima TNI dan juga Presiden atau Kepala Negara yang tertinggi. Berarti tidak salah. Jadi kita lihat apakah ada atasan yang menegur Pangdam Jaya atau tidak. Karena yang dilakukan adalah harusnya bantuan kepada kepolisian dulu. Polisi meminta tugasnya apa dan lain sebagainya. Kemudian dalam pelibatan, ini tidak boleh menggunakan alutsista ya, untuk tempur. Jadi contohnya pesawat angkut boleh digunakan, kapal rumah sakit boleh digunakan, kapal angkut boleh digunakan, truk boleh digunakan, tetapi alutsista kendaraan taktis tidak boleh digunakan dalam memberikan perbantuan, karena dalam kondisi tertib sipil, bukan darurat sipil, darurat militer. Sehingga saya tidak bisa langsung menjustis bahwa Pangdam salah atau tidak. Kita lihat saja. Kalau itu perintah dari Panglima TNI ataupun Presiden, maka tidak bisa disalahkan Pangdam. Tetapi kalau tidak ada perintah, kita tunggu saja ada teguran atau tidak. Tetapi yang jelas perlu saya sampaikan, bahwa doktrin TNI adalah sistem prata. Surya Stawa mengatakan penyerangan tersebut terjadi di kampung Kedimban. Saat itu para prajurit tengah menjalani patroli rutin di kampung tersebut. Kontak senjata pada hari ini terjadi sekitar pukul 15.15 di sekitar kampung Kedimban, Distrik Kejam, Kabupaten Duga. Katas, dus, dan keterangan tertulisnya Kamis malam. Kedua, kontak senjata 30 menit. Kontak senjata terjadi sekitar 30 menit, petugas keamanan membalas serangan KKB dan segera melakukan pengejaran. Pasukan yang diserang, menurut Surya Stawa, merupakan gabungan dari Yonif R700-YWK. Kontak senjata terjadi lebih kurang selama 30 menit. Sampai dengan sore hari, TNI malah tetap melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut, ujar Surya Stawa. Ketiga, prajurit TNI terluka. Dalam penyerangan itu, sebanyak 3 anggota TNI terluka. Mereka adalah Serda Abriadi yang mengalami luka tembak di paha, Kobda Subair Purnomo luka tembak di pergelangan tangan kanan dan paha kanan, serta Prada Fajar Rosadi luka tembak di leher sebelah kanan. Saat ini ketiga prajurit tersebut telah dievakuasi ke Timika untuk menjalani perawatan. Sementara itu, Surya Stawa menjelaskan TNI juga berhasil memukul mundur KKB. Berdasarkan informasi dari prajurit TNI yang terlibat langsung dalam kontak senjata dan bukti-bukti yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian, kemungkinan ada anggota KKB yang tertembak dan luka parah. Namun seperti biasa, mereka dilarikan dan disembunyikan oleh rekan mereka. Keempat, diduga KKB Egyanus Kagoya. Surya Stawa menjelaskan, pelaku penyerangan itu diduga dari KKB pemimpin Egyanus. Kelompok tersebut melaporkan masih melakukan gangguan keamanan kepada warga. Usai insiden itu, TNI menegaskan akan menjamin keamanan warga. TNI tidak akan pernah lelah untuk mengamankan wilayah Papua dari gangguan kelompok pengacau seperti KKB ini, dan terus akan melakukan pengejaran kepada mereka agar Papua bisa damai dan aman, terutama menjelang bulan damai dan masih dalam rangka menyambut perayaan Natal 2020, pungkas Surya Stawa.
Kota Sorong memanas, bintang kejora sempat berkibar. 4 polisi terluka dilempari batu. 4 anggota polisi dan 1 wartawan mengalami luka dalam kericuhan saat unjuk rasa menyuarakan aspirasi Papua mereka dan di Kota Sorong, Papua Barat pada Jumat 27 November 2020. Kericuhan berawal saat ratusan massa yang melakukan unjuk rasa dengan mengibarkan bendera bintang kejora dibubarkan oleh aparat kepolisian. Dikutip dari Antara, massa yang tidak terima dibubarkan langsung melempar aparat kepolisian dengan batu dan botol sehingga massa dipukul mundur dengan tembakan gas air mata. Massa yang dipukul mundur semakin brutal dan terus melempar aparat kepolisian dengan batu dan botol. Bahkan massa juga menembakkan kembang api ke aparat kepolisian. Dalam aksi tersebut, 4 anggota polisi dan 1 wartawan antara foto mengalami luka akibat terkena lemparan batu sehingga dilarikan ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut guna mendapat perawatan. Kapolres Sorong Kota AKBP Ari Nyoto Setiawan saat dikonfirmasi membenarkan bahwa suatu anggota Polres, 3 anggota BRIMOB, dan 1 wartawan luka dalam kericuhan tersebut. Dia mengatakan, kericuhan berawal saat kelompok massa yang menanamkan diri West Papua Nugini yang hendak melakukan long march dari Johan Plademak menuju kantor wali kota untuk melakukan aksi peringatan kemerdekaan. AKBP Ari Nyoto menghimbau agar membubarkan diri sehingga terjadi gesekan dan pelemparan batu hingga melukai anggota kepolisian dan juga wartawan. Kami sudah mengamankan beberapa orang terkait aksi tersebut. Situasi sudah dikendalikan, ujarnya.